Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Akhwat semuanya? Alhamdulillah semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwan Akhwat semuanya, ayah bunda dan beserta keluarga insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ikhwan Akhwat semuanya masih semangat? Masya Allah, iya, bagus sekali. Semuanya masih tetap semangat ya. Oke, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi. Materi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika materi alat ukur panjang benda. Tema 3, subtema 1. Alat ukur panjang benda. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan tanya terlebih dahulu kepada Ikhwan Akhwat semuanya. Apa itu pengukuran? Ada yang tahu? Apa itu pengukuran? Coba ada yang tahu tidak? Apa itu pengukuran? Iya, Ustazah akan menjelaskan mengenai pengertian pengukuran terlebih dahulu ya, Ikhwan Akhwat semuanya. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap satuan standar atau satuan ukur. Nah, dalam pengukuran ini biasanya terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran satuan tidak baku dan pengukuran satuan baku. Oke semuanya, tadi sudah dijelaskan kan bahwa pengukuran itu ada dua, pengukuran satuan yang tidak baku dan pengukuran satuan yang baku. Nah, Ustazah mau bertanya lagi nih, apa itu pengukuran satuan tidak baku? Ada yang tahu? Wah, Ikhwan Akhwat semuanya belum tahu ya? Oke, Ustazah akan jelaskan ya apa itu pengukuran satuan tidak baku. Pengukuran satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jenis pengukuran satuan tidak baku ini biasanya seperti jengkal, depa, atau langkah. Nah, jadi pengukuran satuan tidak baku ini tidak masuk ke dalam SI atau satuan internasional. Nah, di mana satuan ini setiap orang akan berbeda-beda. Setiap orang memiliki tangan, depa, dan langkah yang berbeda. Karena itu, satuannya itu adalah satuan tidak baku. Maka hasilnya atau nilainya itu akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, setelah tadi Ustazah sudah menjelaskan mengenai pengertian pengukuran dan jenis pengukuran. Sekarang Ustazah akan menayangkan beberapa video mengenai bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jengkal, depa, dan langkah. Nah, contoh yang pertama adalah kita akan mengukur dengan menggunakan jengkal. Simak videonya baik-baik ya. Mari mengukur meja ini dengan jengkal. Dua jengkal, tiga jengkal, empat jengkal, lima jengkal, enam jengkal, tujuh jengkal, 9 jengkal. Panjang meja ini adalah 9 jengkal. Jengkal adalah jarak antara jari kelingking
dinding dan jari jempol ketika direntangkan. Lalu contoh berikutnya kita akan mengukur dengan menggunakan depa. Simak videonya baik-baik ya. Panjang dinding ini adalah 1 depa, 2 depa, 3 depa. Jadi, panjang dinding ini adalah 3 depa. Depa adalah jarak antara kedua tangan ketika direntangkan. Nah, jenis pengukuran yang terakhir adalah dengan menggunakan langkah. Mari kita simak video bersama-sama mengukur dengan menggunakan langkah. Jarak rumah dan pohon adalah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi, jarak dari rumah dan pohon adalah 5 langkah. Langkah adalah jarak antara kedua kaki ketika berjalan. Nah, dari contoh di atas, baik dengan menggunakan jengkal, depa, maupun langkah, akan menimbulkan perbedaan hasil pengukurannya yang mengakibatkan satuan benda tersebut tidak diakui secara internasional atau tidak menggunakan acuan mengukur panjang. Lalu, setelah tadi Ustazah sudah menjelaskan mengenai jenis pengukuran tidak baku, lalu jenis yang kedua adalah jenis pengukuran baku. Nah, apa itu pengukuran satuan baku? Pengukuran dengan satuan baku adalah satuan yang diterima secara internasional. Misalnya sentimeter, meter, kilometer, milimeter, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk menyamakan atau menyeragamkan hasil pengukuran yang disepakati oleh para ilmuwan, misalnya seperti panjang, massa, suhu, dan waktu. Nah, alat ukur untuk mengukur satuan baku yang pertama adalah meter, di mana meter ini digunakan untuk mengukur panjang. Lalu, kilogram untuk mengukur massa, detik atau sekon untuk mengukur waktu, dan liter untuk mengukur volume. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai pengukuran, jenis pengukuran satuan baku, dan jenis satuan pengukuran tidak baku, maka selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai alat ukur panjang benda. Nah, sebelumnya Ikhwan Akhwat semua, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya di rumahnya Ikhwan Akhwat semua ada meja, kursi, buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda tersebut dapat kita ukur loh panjangnya. Oke, Ustazah akan menjelaskan nih pengertian alat ukur panjang benda. Alat ukur panjang benda adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung besaran panjang yang biasanya dalam satuan meter, sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita akan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita, tentunya kita harus memerlukan alat ukur yang sesuai dengan benda yang kita ukur. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda yang pertama adalah penggaris, meteran pita, meteran saku, satur meter, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan mengenai alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang yang sering digunakan. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter, di mana penggaris ini memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm. Lalu, benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris diantaranya buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Lalu, alat ukur yang kedua adalah meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan oleh para penjahit atau penjual kain. Yang dapat diukur dengan menggunakan meteran pita diantaranya panjang kain, panjang lingkar pinggang, dan lain sebagainya. Lalu, alat ukur yang ketiga adalah meteran saku. Meteran saku adalah alat ukur panjang yang digulung dengan panjang 25 sampai 50 meter. Biasanya alat ukur ini digunakan oleh para tukang kayu. Lalu, alat ukur yang keempat adalah saturometer. Saturometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Wah, bagaimana nih ikhwan akhwat semuanya? Apakah untuk pembelajaran hari ini ikhwan akhwat semuanya sudah mengerti? Sudah paham ya semuanya? Insya Allah semuanya sudah paham dan mengerti untuk pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas tuntas mengenai pengukuran, jenis pengukuran, cara mengukur, dan alat ukur panjang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya, ikhwan akhwat semuanya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.